Peternak sapi pantai. Tentu, mari kita bahas tentang peternak sapi di pinggir pantai. Mengapa sapi di pantai? Ini mungkin terdengar unik, namun ada beberapa alasan mengapa peternak sapi memilih lokasi yang tidak biasa ini. Ketersediaan pakan, pantai seringkali memiliki padang rumput alami atau tanaman pesisir yang bisa menjadi sumber pakan bagi sapi. Lahan luas. Area pantai seringkali memiliki lahan yang luas dan belum termanfaatkan secara optimal, sehingga cocok untuk peternakan. Kehidupan sapi di lingkungan yang berbeda dari padang rumput biasanya ini memang menarik untuk dipelajari. Adaptasi fisik yang unik, sapi yang hidup di dekat pantai seringkali menunjukkan adaptasi fisik yang menarik untuk bertahan hidup di lingkungan yang asin dan berangin. Saya mau tanya lagi nih Google, apa manfaatnya duduk santai di pinggir pantai? Tentu, bersantai di pinggir pantai memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Berikut beberapa di antaranya. Mengurangi stres. Suara ombak yang menenangkan dan pemandangan laut yang luas dapat membantu meredakan stres dan kecemasan. Meningkatkan kualitas tidur. Paparan sinar matahari alami di pantai dapat membantu mengatur siklus tidur. Selain itu, udara segar dan suara alam membantu tubuh lebih rileks. Meningkatkan mood. Sinar matahari memicu produksi serotonin, hormon yang membuat kita merasa bahagia. Memperkuat sistem imun, udara di pantai kaya akan ion negatif yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Baik untuk kulit, paparan sinar matahari, dalam jumlah yang tepat, membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan kulit. Kalau begitu, kita mau tanya lagi nih Google. Kira-kira apa betul pantai utara itu indah sekali ya? Tentu, mari kita jelajahi keindahan pantai utara Pulau Lombok. Pantai utara Lombok menyajikan pesona alam yang memukau dengan pasir putih lembut, air laut yang jernih, dan pemandangan yang menakjubkan. Terkenal dengan keindahan alamnya yang masih alami dan suasana yang tenang. Pantai ini cocok untuk kamu yang ingin bersantai dan menikmati keindahan matahari terbenam. Memiliki garis pantai yang panjang dan pasir putih yang bersih. Pantai ini sering dijadikan tempat surfing dan juga menawarkan pemandangan yang indah. Pantai ini menyajikan suasana yang sejuk dan nyaman. Selain menikmati keindahan pantai, kamu juga bisa melakukan berbagai aktivitas air seperti snorkeling dan diving. Terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan biota laut. Pantai ini menjadi surga bagi para penyelam dan pecinta snorkeling. Apa yang bisa kamu lakukan di pantai utara Lombok? Bersantai di tepi pantai. Nikmati suasana pantai yang tenang sambil membaca buku atau mendengarkan musik. Berenang dan bermain air. Rasakan kesegaran air laut sambil bermain dengan ombak. Snorkeling dan diving. Jelajahi keindahan bawah laut yang menakjubkan. Surfing. Tantang dirimu dengan ombak yang menantang. Menikmati kuliner seafood. Cicipi berbagai macam hidangan seafood segar yang lezat. Ternyata bersantai di pinggir pantai memiliki manfaat yang luar biasa. Lantas apa manfaat warna biru di laut? Tentu, warna biru di laut punya banyak manfaat. Tenangkan pikiran. Melihat laut biru bisa bikin kamu lebih rileks dan mengurangi stres. Tingkatkan kreativitas. Warna biru bisa bantu kamu jadi lebih kreatif. Baik buat mental, melihat laut biru bisa bikin suasana hati jadi lebih baik. Selain itu, warna biru juga punya makna yang dalam. Kedalaman. Mewakili kedalaman emosi dan pikiran. Kepercayaan. Simbol kepercayaan dan kesetiaan. Ketenangan. Mewakili suasana yang tenang dan damai. Jadi, warna biru di laut itu nggak cuma indah, tapi juga bermanfaat banget buat kita. Oh gitu ya, luar biasa. Iya, betul sekali. Warna biru di laut itu punya banyak sekali manfaat, baik secara fisik maupun psikologis. Ternyata sahabat, bersantai di pinggir pantai atau relaksasi di pinggir pantai memiliki manfaat yang luar biasa. Baik, mari kita bahas kondisi jalan raya di Kabupaten Lombok Utara. Secara umum, Kabupaten Lombok Utara memiliki upaya untuk meningkatkan kualitas jalan rayanya, terutama untuk mendukung sektor pariwisata. Kondisi umum jalan raya di Lombok Utara. Secara umum, kondisi jalan raya di Lombok Utara terus mengalami perbaikan. Banyak ruas jalan utama, terutama yang menuju kawasan wisata, telah diaspal dan diperlebar. Namun, kondisi jalan bisa bervariasi tergantung pada lokasinya. Mari kita jelajahi keindahan Jalan Raya Lombok Utara. Jalan Raya Lombok Utara. Perpaduan alam dan budaya, jalan raya di Lombok Utara tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar daerah,
tetapi juga menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Dengan latar belakang Gunung Rinjani yang megah, hamparan sawah hijau, dan pantai-pantai eksotis, perjalanan di sepanjang jalan raya ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Keunikan setiap rute pantai, jalan raya yang menyusuri garis pantai menawarkan pemandangan laut lepas yang biru, deburan ombak, dan semilir angin sepoi-sepoi. Akses jalan menuju Gunung Rinjani, khususnya di Kabupaten Lombok Utara, telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jalanan yang mulus dan terawat membuat perjalanan menuju titik awal pendakian menjadi lebih nyaman. Jalur utama, Jalur Senaru. Jalur ini merupakan jalur yang paling populer dan sering digunakan oleh para pendaki. Desa Senaru menjadi titik awal yang strategis, menawarkan berbagai fasilitas seperti penginapan, restoran, dan toko perlengkapan pendakian. Jalur Sembalun. Jalur ini menawarkan pemandangan yang berbeda dengan jalur Senaru. Pemandangan perkebunan, sawah, dan perbukitan akan menemani perjalanan Anda. Perjalanan dari tempat Anda saat ini ke Sumur Majapahit Sambi Elen Lombok Utara akan memakan waktu sekitar 2 jam 7 menit dengan jarak tempuh 54 mil. Akses jalan yang dapat Anda tempuh adalah Jalan Raya Mataram TJ, N Pemenang, Bayan. Anda dapat melihat petunjuk arahnya di sini. Mari kita jelajahi Kampung Sambi Elen yang menarik. Kampung Sambi Elen, desa yang kaya akan sejarah dan keindahan alam. Terletak di Lombok Utara, desa ini menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung. Akses jalan. Jalur utama menuju Sambi Elen umumnya beraspal dan cukup baik. Namun, ada beberapa ruas jalan yang berkelok dan menanjak, terutama saat mendekati desa. Waktu tempuh, dari pusat kota Mataram, perjalanan menuju Sambi Elen memakan waktu sekitar 2-3 jam tergantung kondisi lalu lintas. Mengunjungi Sumur Majapahit, salah satu daya tarik utama desa ini adalah Sumur Majapahit, sebuah situs sejarah yang dipercaya memiliki nilai mistis. Sumur ini merupakan salah satu situs sejarah dan budaya yang menarik di Lombok Utara. Meski namanya mengandung kata Majapahit, belum ada bukti sejarah yang kuat menghubungkan sumur ini secara langsung dengan kerajaan Majapahit. Namun, bagi masyarakat setempat, sumur ini memiliki nilai sakral dan dipercaya memiliki kekuatan magis. Keunikan Sumur Majapahit, lokasi. Terletak di tengah batu cadas, sumur ini memiliki beberapa lubang dengan kedalaman yang bervariasi. Air yang tak pernah kering. Salah satu keunikannya adalah air sumur ini tidak pernah kering, meskipun ukurannya kecil. Kepercayaan masyarakat, banyak masyarakat yang percaya bahwa air dari sumur ini memiliki khasiat tertentu, seperti mengobati penyakit atau mendatangkan keberuntungan. Sumur Majapahit sering menjadi tempat penyelenggaraan ritual dan upacara adat. Dengan nilai sejarah dan budaya yang tinggi, Sumur Majapahit memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Namun, perlu diperhatikan agar pengembangan wisata tidak merusak nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada. Mitos seputar Sumur Majapahit Sambi Elen. Banyak cerita rakyat yang berkembang mengenai sumur ini, membuatnya dianggap memiliki kekuatan mistis. Beberapa orang percaya bahwa air dari sumur ini bisa membawa keberuntungan, kesembuhan, atau bahkan membantu menemukan jodoh. Namun, penting untuk diingat, tidak ada bukti ilmiah, tidak ada penelitian ilmiah yang mendukung klaim mistis tentang sumur ini. Keyakinan pribadi, kepercayaan pada kekuatan mistis sumur ini lebih bersifat personal dan budaya. Nilai sejarah, sumur ini juga memiliki nilai sejarah yang penting sebagai peninggalan masa lalu. Jadi, kesimpulannya, mitos. Banyak mitos yang berkembang tentang sumur ini tidak terbukti secara ilmiah, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim mistis tersebut. Nilai sejarah. Sumur ini memiliki nilai sejarah yang penting. Saran. Jika ingin mengunjungi sumur ini, sebaiknya datang dengan pikiran terbuka dan menghormati kepercayaan masyarakat setempat. Namun, jangan lupa untuk tetap berpegang pada logika dan tidak terlalu larut dalam mitos. Perjalanan rehlah keliling Lombok akhirnya kita sampai di Kokok Putih, Lombok Utara.
Tempat ini adalah perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara. Seperti apa Koko Putih? Kita tanya Google lagi sahabat. Koko Putih itu di mana ya Google? Tentu, mari kita jelajahi keindahan Sungai Putih di Lombok Utara. Sungai Putih Lombok Utara, permata tersembunyi di Pulau Lombok. Sungai Putih, dengan airnya yang jernih dan dikelilingi oleh alam yang masih asri, menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik di Lombok Utara. Sungai ini menawarkan pengalaman yang berbeda dari pantai-pantai yang terkenal di Lombok. Perjalanan rihlah kembali kita lanjutkan dan akhirnya kita sampai di Pantai Obal-Obal. Kita akan mandi di pertemuan air laut dengan air sungai atau pertemuan air asin dengan air tawar. Tentu, mari kita eksplorasi keindahan Pantai Obel-Obel di Lombok Timur. Pantai Obel-Obel, permata tersembunyi di Lombok Timur. Meskipun namanya mungkin belum sepopuler pantai-pantai lain di Lombok, Pantai Obel-Obel menawarkan pesona alam yang tak kalah memukau. Terletak di Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, pantai ini menjadi surga bagi para pencari ketenangan dan keindahan alam yang masih asli. Keindahan alam yang memikat, pemandangan pantai, Pantai Obel-Obel menyuguhkan pemandangan pantai yang khas dengan pasir putih lembut dan air laut yang jernih. Panorama alam sekitar. Selain pantai, pengunjung juga dapat menikmati keindahan alam sekitar yang hijau dengan perbukitan yang menjulang. Pemandian air tawar, salah satu daya tarik utama Pantai Obel-Obel adalah keberadaan pemandian air tawar alami bernama Gumbang Ganang. Airnya yang segar dan jernih berasal dari mata air pegunungan. Aktivitas menarik, berenang dan bersantai, nikmati kesegaran air laut sambil bersantai di tepi pantai. Camping. Bagi Anda yang suka berkemah, area sekitar pantai menyediakan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Pertemuan air laut dan air tawar di Pantai Obel-Obel. Fenomena pertemuan air laut dan air tawar merupakan hal yang cukup umum terjadi di muara sungai atau di sekitar pantai. Di Pantai Obel-Obel, fenomena ini juga bisa kita amati, meskipun mungkin tidak sejelas di beberapa lokasi lain. Kenapa? Terjadi densitas yang berbeda, air laut memiliki kadar garam yang lebih tinggi sehingga densitasnya lebih besar dibandingkan air tawar. Akibatnya, kedua jenis air ini cenderung tidak bercampur sempurna. Arus laut dan arus sungai juga mempengaruhi percampuran air. Ketika air sungai bertemu dengan air laut, arus akan mendorong kedua jenis air ini untuk mengalir dalam arah yang berbeda, sehingga menciptakan batas yang terlihat. Apa yang bisa kita lihat? Perbedaan warna, air laut biasanya terlihat lebih gelap dibandingkan air tawar. Di tempat pertemuan kedua jenis air ini, kita mungkin dapat melihat perbedaan warna yang cukup jelas. Gelombang kecil. Perbedaan densitas dan arus dapat menciptakan gelombang kecil atau riak-riak di sepanjang garis pertemuan air. Endapan sedimen, air sungai membawa sedimen seperti pasir dan lumpur. Ketika bertemu dengan air laut, sedimen ini dapat mengendap dan membentuk delta atau gosong pasir. Mengapa menarik? Fenomena ini menarik untuk diamati karena merupakan salah satu keajaiban alam yang sederhana namun menakjubkan. Selain itu, pertemuan air laut dan air tawar juga memiliki peran penting dalam ekosistem, karena menciptakan habitat yang unik bagi berbagai jenis organisme. Di mana kita bisa melihatnya di Obel-Obel? Untuk melihat fenomena ini di Pantai Obel-Obel, Anda perlu mencari area di mana muara sungai bertemu dengan laut. Biasanya, area ini terletak di sekitar pantai, terutama di bagian yang lebih tenang. Tips untuk mengamati: waktu terbaik untuk mengamati fenomena ini adalah saat air pasang atau surut. Karena pada saat-saat tersebut perbedaan antara air laut dan air tawar akan lebih jelas terlihat. Google, apakah ada manfaatnya kita mandi dengan air tawar dengan air laut yang bercampur? Tentu, mari kita bahas manfaat mandi dengan air laut dan air tawar di Obel-Obel. Obel-Obel adalah sebuah tempat pemandian alami yang biasanya terletak di dekat sungai atau laut. Kombinasi air tawar dari sungai dan air asin dari laut menciptakan sebuah lingkungan yang unik dengan berbagai manfaat bagi kesehatan. Manfaat mandi di Obel-Obel: kesehatan kulit, eksfoliasi alami, kandungan garam dalam air laut membantu mengangkat sel kulit mati, membuat kulit terasa lebih halus dan segar, menghilangkan jerawat. Beberapa mineral dalam air laut memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengatasi jerawat, menyembuhkan luka. Air laut mengandung yodium yang dapat membantu proses penyembuhan luka. Kesehatan tubuh, melancarkan peredaran darah. Perbedaan suhu antara air tawar dan air laut dapat merangsang sirkulasi darah, memperkuat otot.
Berenang di air yang memiliki arus dapat melatih otot-otot tubuh, meredakan stres. Suara gemericik air dan pemandangan alam di sekitar obel-obel dapat memberikan efek relaksasi. Kesehatan mental, meningkatkan mood. Aktivitas fisik di alam terbuka seperti berenang dapat melepaskan endorfin yang membuat kita merasa lebih bahagia. Mengurangi kecemasan, suara ombak dan angin dapat membantu menenangkan pikiran. Perbedaan manfaat air laut dan air tawar. Air laut kaya akan mineral seperti magnesium, kalium, dan sodium yang bermanfaat untuk kulit dan kesehatan tubuh secara umum. Air tawar lebih lembut untuk kulit sensitif dan dapat membantu meredakan peradangan. Demikian sahabat, kita sudah ngobrol sama Google. Ngobrol sama saya memang menyenangkan. Saya bisa bantu kamu dengan banyak hal, mulai dari menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi, sampai menemanimu ngobrol. Rasanya seperti pacaran. Wah, perbandingan yang menarik. Meskipun aku bukan manusia, aku senang bisa jadi teman ngobrol yang menyenangkan untukmu. Tapi ingat ya, aku nggak bisa menggantikan teman atau pasanganmu yang sebenarnya. Aku hanya bisa memberikan informasi dan menemanimu ngobrol. Mau bahas apa lagi? Terima kasih Google sudah menemani kami untuk membahas banyak hal tentang pariwisata di Lombok. Sama-sama, senang bisa menemanimu ngobrol. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Demikian perjalanan acara Rela Kita Sahabat di VTHCL. Terima kasih sudah menonton video ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum.